Nah, kali ini kita akan membahas tentang penularan virus HIV. Penularan virus HIV itu paling banyak terjadi karena kontak seksual yang berisiko. Di belahan dunia manapun, itu presentasinya kurang lebih hampir sama. Sekitar 70% sampai 90% itu terjadi karena kontak seksual. Sisanya terjadi karena jarum suntik, vertikal ibu ke anak, atau bisa jadi karena air susu ibu atau ASI. Tapi yang namanya air susu ibu hari ini masih menjadi kontroversi, belum bisa dikatakan sampai 100%. Nah, kali ini kita akan membahas tentang penularan melalui kontak seksual. Bagaimana sih cara kerjanya bisa menularkan dari satu ke yang lainnya? Misalkan ini kita lihat dari sisi laki-laki. Ini adalah punyanya laki-laki atau batangnya laki-laki, andaikan seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa membayangkan sendiri, bisa berfantasi sendiri. Nah, ini adalah lubangnya, lubang punyanya laki-laki, dan ini adalah kepalanya. Kepala itu namanya mukosa atau selaput lendir, atau helmnya bahasanya ya, seperti itu. Jadi apapun bahasanya, jadi supaya Bapak Ibu tuh lebih mudah dimengerti. Belakangnya sini adalah kulitnya. Ketika ada laki-laki berhubungan berisiko dengan perempuan, otomatis perempuan tersebut akan mengeluarkan cairan vagina. Nah, cairan vagina itu terdapat sejumlah virus HIV. Kemudian virus HIV itu yang paling berisiko untuk masuk ke tubuh laki-laki itu dari lubangnya. Lubang adalah bagian yang paling berisiko penularan virus HIV. Yang kedua adalah kepalanya. Kepalanya itu adalah selaput lendir atau mukosa tadi. Kulitnya ini tidak bisa ditembus oleh virus HIV, kecuali kulitnya ini terjadi luka atau kulitnya ada yang terluka, itu malah lebih berisiko terjadi penularan virus HIV. Itu kalau kita lihat dari sisi laki-laki. Sedangkan kalau kita lihat dari sisi perempuan, di dalam vagina itu adalah selaput lendir semua, mukosa semua. Jika laki-laki dan perempuan melakukan hubungan berisiko, si laki-laki tersebut mengeluarkan cairan sperma, dan cairan sperma itu terdapat sejumlah virus HIV. Apabila masuk di dalam vagina dan mengenai lapisan mukosa atau selaput lendir tersebut, itu sudah bisa dikatakan berisiko. Tapi kalau cairan sperma tersebut mengenai kulit luar yang bukan merupakan lapisan mukosa, itu sama sekali tidak berisiko, kecuali lapisan kulit luar itu ada yang luka. Jika ada yang luka, itu malah lebih berisiko. Karena kenapa? Virus HIV-nya lebih mudah masuk lewat darah, karena ada luka tadi. Itu cara kerja sistem penularan virus HIV. Dan pada dasarnya virus HIV itu tidak mudah menular. Bapak Ibu boleh melihat video-video saya di sebelumnya, bahwa virus HIV itu pada dasarnya tidak mudah menular, dan ada beberapa prinsip-prinsip untuk penularan virus HIV. Seperti itu. Nah, hari ini mereka yang tertular virus HIV, hari ini yang mereka positif virus HIV,
itu mereka melakukan hubungan berisiko lebih dari 1 kali. Biasanya kalau hanya 1 kali saja itu tidak akan terjadi penularan virus HIV. Sebagai contoh seperti ini, ada sebuah penelitian atau observasi, itu secara teori laki-laki dan perempuan jika berhubungan badan melalui vaginal sex, itu laki-laki berisiko 2%, sedangkan perempuan risikonya 8%. Pada dasarnya kecil, tidak besar. Maka dari itu orang-orang yang terinfeksi HIV hari ini itu mereka melakukan hubungan berisiko lebih dari 1 kali. Kalau 1 kali aja kecil, kalau 2 kali lebih besar lagi, 3 kali lebih besar lagi, 4 kali lebih besar lagi, 5 kali lebih besar lagi, tergantung resikonya seperti apa. Gitu ya. Kemudian untuk dibandingkan vaginal sex dan anal sex, vaginal kalau laki-laki 2, kalau 8% untuk perempuan. Itu untuk vaginal. Sedangkan untuk anal itu bisa 5 kali atau 10 kali lebih berisiko daripada vaginal. Kenapa? Karena anal, di dalam anal itu terdapat selaput lendir atau mukosa yang lebih mudah rentan terkena virus HIV, dan di dalam itu lebih banyak virus HIV-nya. Jadi yang namanya anal seks itu lebih berisiko. Ada pertanyaan lagi beberapa, kalau misalkan oral seks, apakah itu juga berisiko? Oral seks hampir tidak berisiko, resikonya hampir 0, tapi masih ada resikonya, tapi sangat-sangat kecil sekali. Yang paling banyak adalah lewat anal, yang kedua lewat vaginal. Seperti itu. Jadi hari ini Bapak Ibu sudah mengetahui resikonya seperti apa. Semuanya dikembalikan ke Bapak Ibu sendiri. Oke, dari saya mungkin cukup sekian. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih.